kalau tadi pertanyaan Glenn soal musim depan sih menurut gue ya itu urusan nanti gitu, karena lagi-lagi yang kita nilai adalah apakah Carrick pantas mendapatkan kontrak permanen atau enggak. Menurut Iya. gue pantas sih kalau kontrak Gue bilang permanen. pantas, ya. Makanya gue pun dulu awalnya menyaksikan kan soal Ole jilid 2 atau segala Ya, macam. traumanya Ole lah. Traumanya Gue Ole, paham iya. untuk fans MU punya traumanya Ole kan. Betul. Tapi menurut gue ya udahlah, kita sudah memberikan juga banyak pelatih-pelatih dengan CV besar. Toh juga kalau lo ngomongin trauma ya kenapa nggak trauma sama pelatih nama besar juga gitu kan. Iya. Mourinho, Van Gaal, itu juga nama besar semua. Toh juga kita nggak trauma kok gitu. Nah, kenapa ngasih justru malah trauma sama orang yang punya DNA MU sendiri dan sudah dikasih trial seperti ini dari bekasnya Amorim yang menurut gua secara moral udah compang-camping, secara sistem bahkan mereka sudah dirubah jadi 3 back dan Carrick balikin lagi jadi 4 back dan nyata fine-fine aja gitu, nyata kan belum kiamat gitu. Kalau kita lihat musim lalu MU finish peringkat 16 kalah di Europa League final lawan Spurs yang finish di peringkat 17 tuh menurut gua disaster banget gitu. Tapi ternyata ya walaupun sebenarnya ada part of Amorimnya juga, karena kalau kita tahu sebelum Amorim dipecat kan MU ada di peringkat ke-6 kan, bukan di peringkat belasan. Jadi sebenarnya nggak separah itu waktu Amorim dipecat. Cuman memang kalau dibandingin sama musim lalu ya parah banget lah Amorim. Menurut gue itu musim terparah yang mungkin sejak Ferguson cabut. Tapi ternyata kita nggak perlu melalui sejauh itu. Nah pertanyaannya, Carrick bisa nggak membawa MU ke next level? Itu kan pertanyaannya ke next level. Dan menurut gue itu yang harus juga disupport oleh manajemen.